pokoknya menyempurnakan tulisan temanku. Tahu, kau menyempurnakan tulisan temanmu, berarti kau udah baca tulisan temanmu kan? Iya pastilah Kak, karena kan di dalam Al-Quran itu ada Berarti menceritakan Nabi tentang Muhammad, kerasulan berarti Nabi Isa Nabi juga. Muhammad udah baca kitab sebelumnya. Betul, betul juga itu Kak. Berarti dia nggak umi dong, Umi itu apa? nggak bisa baca. Nggak ngerti aku bahasa kata. Pokoknya gini, jadi endingnya adalah Ending nggak kalau nih? nanti ini kan Kak, ya Allah kan ini kan cuman Tuhan yang tahu kebenaran Tahu dari dari tadi semua jawabanmu perdebatan hanya kita Tuhan ini. yang tahu. Iyalah, kakak pun Kak berjuang juga nya Kak untuk yang hak. Aku pun gitu juga nya, ya kan? Kakak mendakwakan yang itu juga lah mendakwakan yang hak menurutku, menurut agamaku. Nah, cuman begini, kalau nanti orang Kristen itu masuk surga, ya kan? Aku juga masuk Kak. Kenapa? Karena aku beriman kepada Injil. Iya kan? Aku nggak menghilang. Tapi kalau nanti Islam yang kemudian masuk surga, kakak nggak masuk karena kakak nggak beriman pada Nabi Muhammad. Gini. Surgamu itu kan, maaf ya, kita tahu ya. Aku pun jijik masuknya ya, karena kayak gitu ya, memperlakukan perempuan itu kayak enggak, memperlakukan perempuan itu kayak nggak manusiawi ya. Itu satu. Yang kedua, bro, kalau kau bilang kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga kak, karena aku beriman kepada Injil. Masalahnya Yesus nggak nulis Injil. Itu satu. Jadi itu apa yang satu. ditulis, Kak? Itu satu. Yang nulis itu murid-muridnya. Nah ini itu satu. Yang kedua bro, kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Kalau kau hanya beriman dengan Injil aja kau masuk surga, mending kau gak usah Islam, beriman aja sama Injil kan gitu. Kalau sesimpel itu, sebentar. Kalau sesimpel itu, masalahnya bro, masuk surga itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau kamu mengatakan kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga, Yesus bilang sorry Dori Strawberry, gue nggak kenal lu, soalnya lu dibaptis aja kagak. Oke lah, gini ya bang ya, gini ya bang. Kayak gitu pemahaman kita sama lah kak. Kalau kau pengen, misal ya, kami ini udah pasti masuk surga karena Yesus itu bilang ya dia dari surga dan dia telah naik ke surga. Kami ini udah pasti masuk surga. Ada ayatnya Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kalaupun kamu beriman kepada Injil tetapi tidak melakukannya, maaf, kamu tuh nggak bisa. Minimal kalau kau beriman kepada Injil dibaptislah sekarang. Kalau nanti ini wanti-wanti aja kau. Dengarlah dulu. Jadi begini kak, kan? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Injil itu, ya kan? Ini kan sama-sama kitab Allah nih. Ya enggak, jangan. Tuhan kami itu nggak ada nurunkan kitab, nggak ada. Jadi apa cara ngomongnya cuma kak? Ini tahu nggak kau? Ini adalah kesaksiannya para rasul, muridnya Yesus. Injil itu tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi Injil itu bro, Injil itu adalah Yesus, bukan buku. Kami nggak beriman sama buku. Kami beriman kepada Yesus. Iyalah, Quran yang berjalan lah yang kakak maksudkan. Quran yang berjalan. Siapalah Quran berjalan? Saya tanya. Iya, Quran berjalan itu termasuklah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikuti mereka itulah Quran berjalan. Oke. Kalau kau bilang Muhammad adalah Quran berjalan, sekarang saya tanya, yang namanya Quran berjalan itu bisa nggak dia membangkitkan dirinya sendiri dari mati? Membangkitkan dirinya dari kak. Jadi begini kak. Jadi Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi nanti di akhirat Rasulullah itu ini dalam ini ya, dalam agamaku ya kak. Nanti akan dikumpulkan orang dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman yang lahir, kemudian orang bertanggung jawab dengan semua amalnya masing-masing. Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa kak nggak bisa nolong, yang bisa nolong tuh Nabi Muhammad.
Oke, kalau kau bilang Nabi Isa nggak bisa nolong, Isa di mana sekarang? Isa aja udah di Kalau surga. dalam agama Isa, Muhammad, bentar. Muhammad sekarang di mana? dia Masih di alam sekarang barzah. ya Gimana caranya orang yang belum betul. selamat menyelamatkan kau? Gimana ceritanya? Bahkan tau nggak Nabi Muhammad bilang apa? Sesungguhnya bapakku di neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau bapaknya jadi neraka, apalagi kau, Dek? Bapaknya di neraka, Kak. Iya, kok baru tahu kau? Astaga, kok nggak baca Karena hadisnya? begini, Kak. Karena begini. Jadi orang itu divonis neraka atau tidak, dia itu sudah datang nggak dakwah kepada dia. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ayahnya, waktu itu belum ada dakwah, Kak. Jadi agama ayahnya Nabi Muhammad itu ya agama tauhid. Tidak ada syariat waktu itu. Tidak ada syariat. Apakah Berarti ya Allah belum ada lah ya waktu itu ya. iya agama tauhid? Saya meyakini bahwa agama tauhid, Kak. Tauhid. Oke. Tunggu. Dia dapat agama tauhid dari mana? Siapa? Orang wahyu Allah Kalau nggak turun. Allah nggak ada ngomong sama siapa-siapa. aku nggak berani ngomong ya apakah ayahnya Nabi Isa itu Bukan itu di hadis, itu ada mengikuti tertulis di ajaran hadis. Nabi sebelumnya. Ntar nih ya, di hadis itu ada Ajaran tertulis. Nabi sebelum. Nih ya, itu ada di. Janganlah Kak kayak gitu Kak. Kakak pun pintar kali kayak gitu. Nanti Aku kasih hadis aku kok, jadi jangan cemana. iya aku Kak kalau udah dengarkan hadis nangis lah aku Kak, keluar Bukan air itu loh, mataku Kak. itu kan memang imanmu. Ini cemana kau tuh udah pun tahu kau hadisnya begitu, tetap kau beriman buta. Iya. Mana? Enggak lah, orang aku udah ke Madinah kok. Udah kau- aku tengok kau- kuburan Nabi ya. Muhammad. Walaupun kau udah ke Madinah, tetap kan nggak bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu selamat dari orang mati, dari antara orang mati kan? Kok bisa pula kakak bilang kayak Bos, gitu? coba. Orang Mana diharamkan buktinya? gini. Mana buktinya dia bangkit dari antara dalam orang mati? hadis bukan, nggak ada perdebatan itu yang aku tahu Nah, adalah terus apa yang mau kau percaya? Ketika Rasulullah di ujung-ujung umurnya datang malaikat Jibril menjemput ruhnya bersama malaikat Israel. Di situ Rasulullah dengan risaunya kepada umat ini. Siapa yang kemudian nengok itu? Jangan bohong. Malaikat Jibril. Iya loh Siapa Kak. lah yang Dalam menyaksikan hadis itu? perkataan-perkataan ulama dalam hadis-hadis di mana kemudian malaikat Jibril menenangkan jiwanya Nabi Muhammad. Manalah hadisnya Diharamkan itu? umat terdahulu. Manalah hadisnya terus di mana? Diharamkan umat terdahulu masuk surga sebelum umatmu memasukinya. Jadi umat Nabi Isa, Kalau kutunjukkan umat ayat Nabi di Quran, Ibrahim. kalau kutunjukkan ayat di Al-Quran ya, pengikut Nabi Isa di atas orang kafir gimana? Pengikut Nabi Isa Di atas orang kafir. Ada ini. Loh, kau kok gimana kau bilang pengikut Nabi sebelumnya nggak ada yang selamat? Nih, kau makanya baca Quranmu udah kemana? Kau udah ke Madinah, tapi nggak aku baca Quranmu. Ya, Wak, kan Kak istilahnya Kak pendengar budiman Kak. Kalau misalnya aku tahu, aku tanya sama ustadku. Gitu. Kalau kita berhujah-hujah di sini, ya macam mana Kakak berhujah? Nih, Ku ajaklah ustadku nanti ke sini. Nih, kau baca ya. Ku ajak Ali ustadku Imran. nanti berhujah sama Kakak. Nih, Ali Imran ayat 55. Coba kau baca. Hai, ini ya. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari antara orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Ini berani-beraninya kau bilang pengikut Nabi sebelum masuk neraka. Ini jahat kali kau. Cuman lah kau. Udah. Udah apa yang kau baca Quranmu? Mintalah dulu makanmu, enak aku ngunyah sendiri. Beres kau. Kak, tadi Kakak ada singgung tentang Nabi Muhammad yang tentang mempersoalkan wanita, ya. Emang kerjaannya kan dikelilingi wanita-wanita, bikin malu lah itu mah. Sampai capek kalian kan belain dia kan. Apa loh? Sama babunya si Maria Cynthia. Terus
sama tantenya si Kaula binti Hakim, Aisyah yang bocil, terus siapa lagi? Iya. Saeda yang udah tua bangka, sama si Zainab istri anak mantunya. Entah apa yang mau digaulin itu. Bisa ya aku, kau jangan kayak gitulah. Tapi kau kan Kak, disuruh kayak gitu derajat ya. Nabi kan Kak kedudukannya sama seperti raja-raja Kak. Raja Oh, Nabi raja apa Sulaiman dia? bininya ribuan. Beraja apa dia? Ribuan, Aku Kak. tanya dulu. Bentar. Nabi Raja Sulaiman apa lagi? ribuan bininya. Manalah Rasulullah kerajaan? termasuk sikit. Manalah kerajaannya? Kerajaan Rasulullah yang meliputi langit dan dia termasuk pemimpin. Dia itu tadinya kan pembantunya si Khadijah. Kau pun pura-pura aku nggak paham. 2/3 dunia loh Kak dikuasai orang Islam waktu itu Kak. Gua nggak itu Berhasil dakwah Rasulullah. ku tanya, kau kan pernah baca lah ya, ini kan literasimu. Dia itu kan ini pembantunya si Khadijah yang dinikahinya itu loh, janda kaya itu loh. Dia kan ngikut-ngikut Iya, dagang. lah. Dari mana ceritanya Betul, kau bilang mitra dia bisnisnya. raja? Mitra bisnis. Mitra bisnis apaan? Dia pembantunya, pesuruhnya kok. Aku pun betul-betul lah kau ngomong tak cuman mana kau. Ya udah. Kakak pun Kak negatif. Kakak pun seujon aja ngambil pilihan Nggak ada kata-kata loh. yang pembantu. Apa nggak bisa rupanya mitra bisnis? Dia mitra bisnis masa angkatan lah tuh orang ini pesuruhnya kok mana pak? Budaknya itu, budaknya Odija. Tapi gini lah ya, aku tanya lah sama kau. Iya. Kok bisa lah kau Terus, Kak? percaya sama, aduh ambeien pula apa? Cemana? Nggak jelas pantat tuh. Mau berak Kakak? Iya, Mau berak? susah berak pula. Enggak. Terus? Nah, coba lah. Cemana lah kau bisa percaya orang yang nggak jelas gini omongannya pun nggak bisa dipegang, nggak setia sama satu perempuan. Disuruhnya pula lah Atta Harim itu toh, disuruhnya pula bini-bininya itu bohong, kan nggak beres. Mana lah kau nengok itu? Gara-gara itu loh, gara-gara si Maria Kiptia kan, Kakak sensitif. bukan. Nih ya, ini kita kan jujur-jujur Kakak aja, ini kan ada. Baper kali kakak, baper kali. Kok aku pula yang baper, Gitu. kau lo yang baper. Iya. Baper kali kakak. Jadi begini ya kak, mengenai 2, 3, 4. Kalau kakak bilang bahwa di Islam inilah kak yang mempunyai solusi, di mana Kok kira jumlah pegadaian wanita ini lebih agama? banyak daripada laki-laki. Kok kayak Islam- pegadaian? Dengarlah dulu. Ah. Jadi kan sekarang ini kan jumlah wanita ini kan lebih banyak daripada laki-laki. Kok Kak. kau cek lebih banyak perempuan dari laki, kau cek sekarang. Kau Iya, Kak. Satu banget ya? tanda-tanda kiamat loh Kak sekarang. nggak ada, ini lebih banyak perempuan loh. Ini ku kasih tahu ya. Kau cemana itu, kau zaman kapan kau? Aku kan sering bawa orang ke Mekah. Contoh misalnya jamaah umroh. Jamaah umrohku Kak lebih banyak perempuan Kak daripada laki-laki. Iya orang karena laki-laki tuh sibuk apa? Kerja. Contoh misalnya Iya. Coba lebih banyak loh Kak perempuan. Jadi cuman Islam lah yang punya solusi itu. Nikahi 2, 3, 4 asal dia berlaku Ini ya, adil. ku kasih tahu ya. Agama kakak nggak ada solusi. Kau ini perbandingan jumlah laki-laki dan wanita di dunia. Ternyata lebih banyak wanita. Betul. Loh, tadi katamu itu betul, oke. Ternyata nih, kau baca ya. Aku seneng ini pura-pura sama kau. Kau baca. Ternyata lebih banyak jumlah Gimana nih? Lebih banyak pria. Ternyata jumlah pria lebih banyak dari betul. wanita. Macam mana Jadi kau? macam mana cara Kali kau betul. Itulah kau. Kabur kau kan? Lari kau kan? Oi, rahasia 4M 4 miliar. Oi, kok mati Halo? ke jeda? Habis bateraimu? Enggak. Bukan, kakak kan searching Google. Ya udah, Tapi kau cek lah. aku tadi mau- Ya udah, cek lah. Bentar ya.
Ya. Jangan kakak keluar. Enggak aku keluarkan kau. Pokoknya kalau betul pria lebih baik dari wanita, aku kirim, aku pause sekarang. Nggak tahu aku. Dia ini loh, agen ini loh, agen travel umroh loh. Nggak beres-beres dia lah. Anjay, 2,3 orang. Enggak mah. Turunkan host. Orang lagi seru kok turunkan host. Sabarlah, ini lagi lucu-lucunya. Satu aja kita pas tapi sampai pingsan, sampai nengel. Satu di pas tapi sampai nengel ya. Apain banyak-banyak, muak pula aku banyak-banyak orang. Satu aja lah. Udah. 2024. Banyak mana? Ayo. Itu kak. Laki kan? Jujur lo kau. 2020 banyak. 2020. Enggak aku 2020 tanya banyak lagi. itu. Sekarang Enggak aku tanya 2024. itu. Enggak aku tanya itu. Jadi jangan kau bohong. Kau bilang tadi kan, itu yang umroh kak banyak perempuan. Kapan lah terakhir kali kau umroh kan orang itu? Ini baru berangkat kan aku semalam tanggal 5. Baru berangkat berarti tahun ininya. Iya. Banyak, banyak mana? Banyak mana di Tanggal dunia 5 ini? September ini. Iya, Tanggal 5 September banyak. ini baru Iya, berangkat jadi banyak kan mana? Pria atau laki? Kau bilang, kau kiranya aku bohong sampai kau cek kan? Kurasa Google itu punya orang kakak itu kak. Kau salahkan Google itu kak. bisa-bisanya kau salahkan Google Ya, assalamualaikum. Even though I'm old and knowing I know how to sing of the past. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Semua telah baru. Ar-Rahman. Ini nggak salah laki-laki yang Kristen ini pun otaknya pun perempuan juga itu pak. Cuma Iya, orang tuh nggak tamanya itu berani sama itu aja. Nggak beraninya itu iya. Cuman nah mereka daripada poligami lebih bagus selingkuh rasanya gitu. Kok bisa kau bilang daripada poligami selingkuh rasanya? Nggak ada itu. Karena kan agama Kristen kan nggak membenarkan poligami. Iya betul. Makanya orang-orang kayak Iya, gitu itu makanya. berdosa. Itu nggak masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. Makanya kalau kau cuman sekedar beriman, apalagi kau cuman beriman masuk surga boro-boro, yang begituan aja kagak masuk. Janganlah kau nebeng-nebeng iman orang masuk surga. Tapi serius ya. Tapi serius ya. Kok bisa lah kau percaya kayak gitu? Ada di surga sana ngewek-ngewek kayak gitu. Geli nggak sih Tuhanmu itu nengok kalian? Iya kak, memang di dalam Al-Quran di surah Yasin itu dikatakan inna ashabal jannati yauma fi subulin fakihun. Sesungguhnya surga itu disibukkan Allah dengan kenikmatan. Jadi kalau misalnya si wanitanya itu ya memang fitrahnya dia itu perhiasan, dia disenangkan Allah dengan kekerajaannya. Terus kami yang laki-laki ini kak, bini kami 2,5 juta kak. Jadi bidadari itu ratunya tuh istri kami yang soleha di dunia bersama kami, dan dia nggak ada cemburu kak. Nggak cemburu, kenapa? Karena dia punya seorang lelaki yang menjadi suaminya, dicintai oleh jutaan bidadari. Aku bininya ini kan macam gini ya. Tunggu. Kau di bawah diledekin ya. Ini orang Islam juga namanya numpang lewat. Level 5 ngomongin paus. Malu nggak tuh katanya? Iya kan namanya aku pemain TikTok baru kak. Penting kan aku ada Alam kerjanya. memang enggak, memang banyak gayanya. Si penumpang lewat ini pun nggak sanggup dia ini. Dia pun levelnya itu baru level 1. Banyak kali ceritanya si numpang lewat alah. ini. Dia pun ngirim paus belum tentu sanggup dia. Wah,
Banyak lah kali cerita alah, sombong kau. kali sih dia itu ah. Numpang lewat. Aku betul yang kakak bilang itu kak. Ada kak. Ya aku memang di TikTok ini amatir kak. Tapi kalau kerja rajin aku di dunia nyata. Ya udahlah, kak ada lagi kak kira-kira perkataan-perkataan yang lain yang bisa menguatkan keimananku lagi. Iya, ada. Apa itu? Nih ya, aku kasih ayat aja lah sama kau ya. Coba lah. Tunggu ya. Ali Imran ini surah 5 juga ya. Nih. Ya. Katakanlah Muhammad ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Ya, Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa. Yuhibbukumullah. Oke. Iya, aku apal ayatnya tuh. Ya. Apal aku. Kan kamu kan kalau mencintai Allah ikuti Muhammad kan gitu kan? Iya. Oke. Muhammad itu kan dia nikahin bocil nih 6 tahun, menggaulinya 9 tahun. Ikutilah. Ini teladan Nabi tuh. Langsung Betul. kan Jadi pura-pura gini, batuk Kak. kau kan? Enggak. Jadi yang diikuti itu 3. Yang diikuti itu 3. Ini biar dapat kakak ini. Cuman aku yang bisa ngomong kayak gini malam ini. 3 kak yang diikuti. 1 siro, 2 suro, 3 sariroh. Ya. Dari roti. Yang namanya sariroti, siro, Roti suro, sariro. Sariro. Oke. Apa lah artinya itu? Siro itu artinya siro itu artinya dari mulai Rasulullah tidur sampai kemudian tidur lagi. Cara Oke, dia berdagang, dari dia cara tidur dia sampai berkawan. tidur lagi, dari rentang waktu tidur ke tidur kan pasti ngewek kan? Berarti dia pernah Iya, ngewek bocil ngewek pun- waktu Aisyah. Tunggu. Waktu Aisyah digauli Ngewek 9 pun tahun, diajari dalam berarti agama itu pun, kami kak. loh, berarti itu pun harus kau ikuti dong. Bukan ngewek Sanggup anak, nggak bukan kau? Gini kak. Jadi Jangan pernah aku kabur kau dengar ya, kata jangan kabur kau ya. Iya, Awas dengar kau kakak. kabur Jadi ya. dengar aku gini. Jadi kak, Siti Aisyah itu kak wanita soleha. Dia kan anaknya Abu Bakar. Ayahnya tuh kan ahli korban kak. Tahu Hartanya aku. habis untuk agama. Nah, Aisyah ini orangnya hobi sedekah. Hobi sedekah sampai kadang-kadang dia lupa kalau dia tuh dalam keadaan berpuasa. Dia harus nyiapin uang yang memang digunakan untuk dia berbuka gitu. Tapi nggak ada lagi kak, semua disedekahkannya. Jadi ada ulama hikmah mengatakan yang memang pantas menikahi Aisyah itu cuma Muhammad. Nggak itu kutanya. Yang Jadi kutanya kakak kan yang tahu kakak kan tadi persoalkan siro. umurnya. Bentar. Kau tadi kan bilang yang harus diikuti itu kak salah satunya siro. Apa itu? Dari Nabi tidur sampai tidur. Berarti 24 jam lah itu ketemu lagi ya. Waktu dia menikahi Aisyah 6 tahun, udah kau ikuti belum? Waktu dia maaf ya Bukan. menggauli Aisyah umur 9 tahun, udah kau ikuti belum? Kakak ini bicara sek aja kak. Ditengok Lah 2.400 ini kan orang loh katanya nih kan kak. Ali Janganlah Imron. kakak bicara-bicara Katakanlah sek. Muhammad nih ya, jika kau rahasia 4M mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Ini kan niscaya Allah mencintaimu. Ayolah. Tapi kalau kau Kakak bilang suka ya, kali. tapi kalau kau bilang ya, kakek ngefeng ngomongin seks saja. Kalian coba nanti di surga sana nanti kalian masih sholat apa masih seks aja kalian? Nah, Ya di sana udah nggak ada sholat kak. Di sana hanya menikmati amal perbuatan kita. kok bisa kau? Janganlah ngomongin seks. Ya trial lah dari sekarang sama 72 dulu. Kan gak enak kak didengar sama 2.500 orang ini kak. Kita cakap-cakap sek kayak gini ya. Kan masih banyak lagi Loh, yang ini hadis. perlu dibahas tentang Ini siro. hadis loh, ini Siro. hadis. Iya, Gimana? maksudnya kan siro itu yang dimaksud. Aku belum lagi jelaskan. Tunggulah dulu aku selesaikan siro. Siro itu dari mulai lanjut Rasul lah. berdagang, tidurnya, ke WC-nya, makannya, itu namanya siro. Kalau kita dengan cara agama maka dihitung ibadah. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngikuti Muhammad, Allah akan cinta pada kita. Kemudian apa ada namanya itu suro. Suro itu potret Nabi, mukanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh berjenggot,
suka pakai gamis putih. Nah, itu namanya surah. Ada namanya sariro. Sariro ini adalah fikir risaunya Nabi Muhammad. Bagaimana bayi yang lahir nanti di akhir zaman mereka ini harus punya la ilaha illallah. Itulah maksudnya sariro itu tadi. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Ya udah, Gitu. jadi hadis Bukhari ini cemana ini? Nggak mau kau ikuti. Yang mana Kak? Yang Lah itu tentang loh. Rasulullah menikahi Aisyah. umur Ini pengakuannya Aisyah sendiri loh. Aku dinikahi Rasulullah umur 6 tahun dan digauli 9 tahun. Cepatlah, Iya, Kak, itu 2,6 mata memandang di sini. Nggak kau ikuti tuh Ali Imran ayat berapa tadi? Ah lupa aku. Ayat 31. ayat 31. Iya. Jadi Tuh, Bukhari 4738. Bacalah. ya wanita Arab 9 tahun itu udah balik loh Kak. Lu banyak kali cerita kau nih. Kau survei dulu ya. Iya, aku udah Balik nengok, itu Kak. apa? Aku tanya kau ya. Dewasa, Dapat dewasa. haid. Mana ada dewasa umur 9 tahun? Kakak pun untuk Rata-rata Aisyah ya, apa ada dengar ya, mana dengar ada ya. sulitnya bagi Allah mendewasakan Aisyah umur 9 Ih, kok tahun. kepaksa pula dorong dia digauli lagi belum menstruasi sampai dia jadi janda pun dia nggak punya anak. Oh, udah rusak. Kok kakak bilang Aisyah Kak belum mens digauli, siapa yang bilang Lah ini itu Kak? 9 tahun siapa yang udah haid deh? Nggak ada. Nggak ada Kedokteran- juga yang bisa kedokteran pun melihat di mengatakan situ. itu. Nggak ada sulitnya bagi Allah Kak. Apalah sulitnya bagi Allah melahirkan Nabi Isa dari Maryam yang tak ada ayahnya. Apalah sulitnya bagi Allah menciptakan Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mama. Itu cerita Maryam Isa itu kan kalian nyontek dari kitab kami. Ah, kau pun. Enggak ada dalam Al-Quran, kitabku juga ada. Ayo kakak nih apa Bohong kali suka itu. kali ngeklaim. Kalian lah. Dapat dari mana lah kalian itu kisah tentang si Isa? Kalau nggak nyontek. Dari Al-Quran Kak. Dari Al-Quran. Ya iya, itulah Al-Quran itu kata nabimu tadi kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Berarti dia udah baca kan kitab sebelumnya. Iya. Berarti maksudnya dia gini, nyontek dong dari kakak kitab itu- kami. Gini loh Kak, bukannya aku nggak mau mengetahui tentang kitabnya kakak, karena kitab kakak itu ibarat lil. Kita ini ruang gelap, ini ada lampu, kumatikan. Nah, contoh kumatikan. Terus kita hidupkan lilin, ya kan? Kita hidupkan lilin. Ah itulah kitab kakak. Sementara aku udah ada lampu. Inilah Al-Quran. Gitu loh. Jadi nggak perlu pun aku harus tahu tentang Injil Kalau kakak memang itu. Cukup Quran ku imani itu ya, aja. Kalau memang Quran seterang itu, tunjukkanlah di mana nama istri Ibrahim, istri Adam. Kok nggak ada di Quranmu? Kalau memangnya seterang itu Quran itu, coba tunjukkanlah nama istrinya Adam siapa. Kok bisa nggak Nama istri ada? Adam? Siti Hawa Kak. Kau ngaku terang tapi gelap gulita. Siti Hawa Kak, istri Nabi Adam. Mana coba tunjukkan di Siti. dalam Quranmu kalau ada namanya Siti Hawa di situ. Udahlah aku yang ngasih tahu sama kakak Siti Hawa lah, udah apalah kakak. Itu kan kalian nyontek itu, penafsir itu nyontek dari kitab kami Siti ya? apa pula. Udah, memang nggak ada dapat kakak Siti Hawa dalam kitab Al-Quran gitu. Memang nggak ada kok, aku 17 tahun jadi Islam sampai botak sariawan nggak ada aku dapatkan itu. Udah aku yang ngasih tahu sama kakak. Ya udah mana Aku yang ngasih dalilnya? tahu. Dalil lah, dalil. Kalau kau bilang lah Nggak Quran mau. itu memang sebenderang lampumu itu ya kan, kenapa nggak ada nampak apapun? Nggak ada nampak apapun. Ya iya siapa? Mana lah nama Siti Hawa dalam Quranmu? Kalau Quran itu terang benderang. Udah lang, dari aku aja lah kakak. Nggak mungkin ya kakak Lu ke toko berarti Kak. kau Quran berjalan, bukan Quran lagi ya? Kau lah Quran itu kan? Berarti kau ganti nabi lah kau. Kau ganti nabi. Masuk. Nabi rahasia 4M Masuk. lah. Isi doguarmu. Muhammad Rafi Muhammad Rafiq Sinaga. Sinaga. Oke, Ropik. Betul. Coba Ropik. Cocok lah, memang cocoknya kau lah jadi nabi daripada nabimu yang aduh seks aja itu kerjanya. Kau aja lah, berapa istrimu?
Satu Kak. Ya udah cocok kok jadi nabi, lebih baik kok aku tengok dibanding yang itu. Kerjanya perang, jual beli budak. Terus peluk-pelukan dia sama perangnya laki. Ih, Rasulullah. geli aku loh. Terus loh. Awal dulu cocok jadi nabi Perangnya lah. Kak, perangnya Rasulullah itu Kak bukan karena benci. Perangnya Rasulullah itu karena Mau merampas dihalangi harta umat muslim rampasan. beribadah. Enggak gitu loh Kak. Lu ada Prosesnya lo dia didakwain ayatnya, dulu. rampas. Didakwain dulu. Kalau nggak mau dia didakwain, bayarlah pajak. Nggak mau dia pajak, baru diperangi. Ih, ngeri kali jahatnya lah Gitu loh. kalian. Orang nggak mau nerima agama mimpi pun dipaksa. Kemana? Ngeri lah ya. Ya memang kan gini loh Kak, pandangan agama kami itu kan agama Islam mutaslam. Islam itu hanya agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Kalau Coba misalnya tanya lah, dulu. Tunggu dulu. iya kehidupan akhirat yang sifatnya selama-lamanya. Contoh misalnya kayak aku nih, aku sayang sama kakak. Contoh misalnya, aku sayang sama kakak. Kok ngomongin akhirat, diselamatkan di akhirat juga kok. Coba satu orang yang udah diselamatkan dari akhirat. Iyalah, maksudnya kan dalam Nggak agama ada. Kak. Kalau Apapun. Orang nggak ada, kok kau Misalnya begini. percaya? Mana ada yang selamat di Islam? Siapalah satu yang Itu selamat tadi. di Islam? ini hadisnya, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Manalah dakhalal sebutkanlah jannah. satu orang yang udah selamat dari akhirat sana. Coba dulu. Loh, ini loh hadisnya Kak. Mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Iya, dakhalal Muhammad jannah. udah selamat belum dari akhirat? Belum. Iwala Kak. Nggak selamat Kakak Ih, bilang. makanya Dunia jangan ini kau nggak bilang Islam itu Gini, agama yang menyelamatkan. Satu Dengar orang loh. pun yang beragama Islam belum ada yang diselamatkan. Cemana lah kau mau percaya sama janji-janji tukang obat jerawat? Toh jerawatku masih ada. Kau dunia ini nggak diciptakan melainkan Alah, karena siapa adanya Nuh dulu? Muhammad. Gini ya, kalau di dunia ini Nabi Adam nggak diciptakan. Gini bro. Kalau kau Kayak mana, masalah Kak? selamat di dunia ya bro, yang ateis sana pun banyak yang selamat dari kelaparan, selamat dari apa segala macam ya. Tetapi selamat iya. dari kematian ini bro, itu yang penting. Siapalah yang udah selamat Betul. dari kematian yang beragama Islam? Kata Rasulullah, orang yang ada la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Lah Itu Muhammad hadisnya. udah selamat belum? Loh, Nabi Muhammad itu Kak memang bukan lagi selamat Kak. orang Dia dia kata masuk, percaya bersih kok dari kata dia. dosa, Ibarat kata gini ya. terjaga. Ibarat kata Bukan gini lagi ya. selamat. Lalu terjaga, asik ngewek dia kerjanya. Pas siapa aja Ih, dieweknya, kakak bagus ini. dieweknya. Kau pun tunggu dulu, siapa yang udah menyelamatkan? Ujung-ujungnya cerita ngewek terus. Lah emang itunya agama kalian kerjanya. Udahlah Kak, janganlah Kakak cerita-cerita ngewek terus. Nah, Sama-sama memang enak itu yang loh, laki-laki kesibukan kalian perempuan nanti ngewek apalagi di itu. surga, aku tanya kalian. Apalagi kesibukan kalian di surga nanti? Iya, ngewek ada kan? mandi Udah nggak ada lagi susu, kalian sholat kan? ada mandi madu. Ngapain orang Jadi mandi Kakak di susu? surga Kakak di surga ngapain? Aku aja disuruh mandi susu, nggak mau aku. Kenapa? Enakan mandi air. Susu tuh lengket-lengket, kau pun aneh-aneh. Ih, surga itu Eh. Kak, kenikmatannya yang nggak pernah difikirkan oleh manusia. Kenikmatannya Itu buktinya tidak udah kau pernah sebutkan. difikirkan. Kalau kau bilang nggak dipikirkan, barusan kau sebutkan bahkan. Iya, itu Gagal lagi, bahagian gitu loh Kak. Gagal lagi, Bahagian Gong, loh Kak. Karena Kalau- memang kalau- di dalam surga itu di dalam Al-Quran ada air susu, ada air madu, ada Air madu ini pun ada di warung pun banyak air madu, air susu banyak di tempat spa. Apalagi bukan nggak ada dipikirkan lagi, udah banyak di tempat-tempat ini, di tempat-tempat spa, sauna. Jadi kakak ngapain? Jadi kalau Surga kakak kau itu udah ditanya, kakak di ketaker. surga ngapain? Surga kau udah Kakak diketaker. di surga ngapain? Surga Surga kami kakak ngapain? memuji dan menyembah nama Allah siang dan malam. Karena ibadah itu, sama lah karena kita, ibadah. Kak. Lu Sama. kapan kau mujinya kalau kau lagi gini-gini sama itu bidadarimu yang 2000 berapa tadi kau bilang? Alah Kak, Alah, kakak kan. langsung sensitif Itu kali. sendiri yang Ya kau kalau bilang, mainnya itu main, sendiri kau muji ya bilang. muji. Tuh lah kau Pas waktu lagi mainnya gini main. kok kayak belut nari ular kan tilu lilu lilu. Hmm. Kapan lagi Kak, kau banyak muji kali yang Allah?
Banyak kali yang komentar ini kak, lucu kali ditengoknya orang itu kita yang cakap-cakap ini. Emang itulah kerjaan orang itu, bagus itu. Kakak pun langsung, jadi kalau kakak memuji Tuhan terus nggak sempat kakak main gitu maksudnya. Nggak ada kami kawin mengawin lagi di surga kami. Itu bukan landasan Nggak. surga kami kayak kalian. Ih, ala kak, Enggak, enak nggak kali ada. main itu kak. Kau lah itu. Salah satu kalau kau nikmat bilang- di dunia, nikmat surga yang Allah kasih di dunia itu ya salah Makanya, satunya nih. selain makan kenyang, capek, tidur, main. Karena main itu bisa menetralkan pemikiran. Kayak aku pengusaha. Aku kak kalau siap main berpikir, Wah. mantep kak, tambah duit. gini ya, makanya kan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, yang tidak pernah dilihat mata, itulah yang disediakan Tuhan bagi kami. Jadi kalau yang kau bilang tadi itu bukan surga, itu sama dengan dunia. Enggak. Karena gini, Juga. ini aku Kayak gitu kasih juga tahu hanya ya. maksudku, cuman aku Karena nggak pinter ngomongnya. kan, karena gini ya, karena surga adalah kebalikan dari dunia. Ini kamu harus merenungkan ini. Kalau yang namanya surga adalah kebalikan dari dunia. Di dunia semua orang sibuk cari, tetapi di surga tidak ada cari uang. Di dunia orang sibuk yang kayak kau bilang tadi, maaf ya begini. Di surga nggak kayak gitu lagi. Ya, di dunia orang meninggalkan ibadah, di surga kami beribadah siang dan malam. Jadi kebalikan dari dunia, itulah surga kami. Itu baru real. Kalau surgamu bro, maaf ya, di Bali banyak, di Dubai sana banyak. Udah ketaker mandi susu di tempat spa aku itu. Manicure, pedicure udah biasa aku. Tengok sampai lentik-lentik bagus-bagus kayak gini pun jariku udah pernah aku. Kalau yang kau bilang yang ditawarkan surga sama Allah mau kayak gitu, ya seginilah itu. Nggak pala itu, susah itu. Nggak kepengen pula abang aku. Apalagi yang kau bilang, maaf ya, yang kau bercocok tanam sama binimu pun itu udah nggak di otak aku itu. Bukan itu, kenikmatan Allah. tertinggi itu adalah apa? Allah, Ketika Kak. kita Janganlah gitu, Kakak. bisa benar-benar bersatu hati dengan Tuhan, itu baru Ah, itu surga, betul, TOP, betul. BGT. Lu kalau kamu Betul. hanya memikirkan dunia, itu bukan Tuhan. Itu bukan surganya Tuhan kamu. Memang kak, jadi ada juga dalam agama kami itu salah satu di antara nikmat-nikmat surga yang lain-lain yang aku sebutkan, termasuk di dalamnya ada berhubungan, ada memang yang paling paten kali nikmat di surga itu salah satu ya bertasbih melihat wajah Allah, itu dia yang menciptakan Bertasbih kita. melihat wajah Allah sambil kau gini-gini. Cemana lah caranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana betul itu? Kemana? Oh bohong kali, kok Langsung nggak kakak ada kau bertasbih. langsung La kakak ilaha illallah, kau praktekkan. tengok perempuan montok. La ilaha illallah, mata kau sampai keluar. Mana kau? Janganlah gitu kakak praktekkan kak. Kita Kok kan kau cerita salah? agama. Cerita Aku agama nggak tapi tahu. kakak gini-gini. Janganlah gitu ah. Malu emang kita itu ditengok kan, 2.400 orang. Kata ustadz kau itu apa tuh? Coba. Di surga Apa kak? kesibukan pada lelaki pegang terus 70 tahun. Kapan kau selama 70 tahun itu bertasbih? Mandul tasbihku. Enggak betul lagi kau. La ilaha Maksudnya? illallah. Ih, gede banget teteknya. La ilaha illallah. Wih, tobrut. La ilaha illallah. Masya Allah, bening banget. Kapan kau bertasbih? Ah, kau. Enggak logis. Enggak logis kalau kalian memang Jadi- gitu, Ami. Iya udahlah kak. Kalau memang kira-kira kakak rasa kau pik di surga, janganlah main aja kerjaanmu. Iya udah, aku nih ikut kakak. Aku nggak main aku kak nanti. Nanti kalau Udah misal baptis aku kau bertasbih sekarang. aku kayak kakak. Kok Baptis baptis kau sekarang. pula? Tapi Belum langsung nggak apa-apa. Usaha travelmu itu nggak apa-apa, biarin aja kan. Biarin aja, yang penting kau dapat duit, kau bohongin lah orang-orang yang naik haji sana kan. Kakak kok kayak gitu kak? Janganlah kayak gitu kak. Tapi agama Kristen nggak kayak gitu setahu aku. Orang ngamang buruku Kristen nggak kayak gitu, dia ngomongnya sama aku kok. Apa kayak Masa gimana kakak kayak Pak? gitu? Masa kakak bilang nggak apa-apa lah, tetap jadilah kok Kristen, tapi kok tetap urus umroh, kan udah kakak ajarin apa Ya itu yang kan salah. bisnis itu. Lo emang salahnya di mana? Kan itu bisnis travel kan?
Enggak harus Emangnya juga dosa aku rupanya? jadi orang Kristen kalau Emang kemudian kotor rupanya, sebentar. Emang kotor rupanya bisnismu itu? Wah, kok ngeri? enggak, tapi kok kakak pula suruh? Enggak, belum bisa. Yang lain lah kak, kalau misalnya mau membaptis awak itu pakai kata-kata yang kayak ujung-ujung cerita-cerita saya kok ujung-ujungnya nyuruh Kristen. Jangan Lu- gitulah. Lu kok nggak mau selamat kau rupanya? Kau maunya dapat duit Oh terus? alah kak, agama yang selamat itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad loh kak. Gitu maksudnya. Ya kalau mau kau bilang pun agama Islam itu agama yang menyelamatkan, buktinya nggak ada satupun yang selamat yang beragama Islam. Satu orang pun belum ada yang bangkit dari antara orang mati. Terus apa itu omong kosong? Coba kau pikirkan dulu ya. Siapalah yang udah selamat? Siapalah yang udah ini? Bangkit dari antara orang mati yang beragama Islam? Gak ada satupun. Terus kau masih percaya juga? Ah, kau pun. Iya kenapa aku nggak percaya kak sama nabiku? Orang memang adanya pula. Udah jumpa aku ke Madinah. Aku nggak hayalan cerita tentang kota Masjidil Haram yang dalam Al-Quran itu udah ku tengok pakai mata. Itu kan baru-baru ininya itu dibikin. Aku pun nanti ku ceritakan di sini segala macam ini ku bentuk nanti asal punya duit aku. Cuma kalau masalah kayak gitu ya. Gitu, Kak. Kapan kau ketemu nabimu coba lah? Ketemu sama Nabi macam mana kak bilang gini kak, dalam hadis Nabi itu dikatakan man ikhwanika, aku rindu kepada saudaraku, kami kaya Rasul antum ashabi, yang aku rindukan adalah ikhwani amanu biwalam yaroni, orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia tetap beriman kepadaku, inilah yang nanti bersamaku dalam surga. Dianya aja belum di Kak? surga. Aku ngaji aku. Dianya aja belum di surga terus dia bilang menjanjikan yang ikut dia lah yang di surga. Cemana ceritanya? Dia aja masih di neraka. Cemana ceritanya? Dia menjanjikan sesuatu yang dia pun nggak sanggup masuk surga. Coba sanggup pun nggak dia sampai detik ini masuk surga. Terus kau percaya omong ulok-ulok menguloki dia? Kau percaya? Ada hadisnya, Astaga. aku baca. Coba gini ya. hadisnya itu. Penulis Hadisnya hadis gini. itu. Gak usah dulu kau ya. Gak usah dulu kau ya. Penulis hadis itu pun sampai detik ini belum ada di surga. Boro-boro di kau. Boro-boro si pembacanya. Penulis hadisnya aja masih galpang sana di neraka. Masih digitin belatung badannya. Aku Gak bisa kakak bilang gitu kak. Loh, buktinya Ninggallah mana? dulu, kakak. Coba aku tanya dulu kau. Ninggallah dulu kakak kalau mau menengok orang itu di surga apa di neraka. Rugi Coba pula kakak aku meninggal. Rugi pula aku meninggal. Ibarat kata masuk aku terperosok dalam gua yang gelap dan dalam. Gak ada lagi yang bisa nolong aku. Najis amit-amit. Tapi tadi kakak nanya sama aku, di antara orang-orang yang beriman kepada nabimu ada rupanya yang udah ada jaminan masuk surga. Ya aku mengulang-ulang apa yang dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku faqad ahabani, sungguh dia cinta padaku. Karena maya fil jannah, barang siapa yang menghidup cinta padaku bersamaku dalam surga. Itu kan perkataan Nabi. Jadi kalau kakak bilang Nabi Muhammad itu masuk surga Itu dia masuk surga atau kata-katanya toh? Cuma kata-kata. Apalah salahnya juga aku bisa ngomong kayak gini. Nanti pokoknya kau kasih kau singa, paus apa segala macam. Tapi boro-boro terbukti pun tidak. Apa bedanya kata-kata toh yang kau dapat? Aku pun gitu. Lagi dapat kata-kata doang ini sama kau. Kak, sebenarnya kak, agama kita ini pun agama kata-katanya kak. Ya itu agamamu. Kalau agamaku bukan agama kata-kata. Agamaku agama kebenaran. Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu benar-benar jadi manusia. Bukan kata-kata. Ya kan dari mana? Ya kata-kata yang benar lah kak. Kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Kak aku udahlah kak, enggak, kupikir tadi aku udah turunlah kau, udah kena mental kau. Besok lah kita cerita lagi. Enggak, makin kuat aku kak. Wah makin kuat aja orang Islam sebanyak-banyaknya. Iya, teruslah kau membodohi orang bodoh, ya kan? Enggak boleh kata ngomong kayak gitu kak. Kau juga korban dari kau itu korban dari kata-kata Muhammad. Terus kau aja orang lagi juga jadi korbanmu.
Yang kau bawa kata-kata si kalau kayak Muhammad gitu, lagi. Kak, kalau kayak gitu cara ngomong kak, jadi begadu kita yang orang Batak itu kak. Kau Kan itu orang Batak korban itu ada loh. Kristen, ada Islam. Bang, kau itu korban loh bang. Serius, kau nggak Kami, sadar bang? kami tuh di rumah ada Kristen, ada Islam. Nggak itu kutanya. Cantik kami berkawan, cantik kami berkawan, nggak itu begadu. kutanya. Tapi kalau Nggak gitu itu. gaya kakak Lah, jadi orang begadu kita nggak Islam mau sama begadu Kristen kok. ini. Kok kau begadu pula? Jadi Aku nggak kakak bilang, begadu. ini bodoh-bodoh ya kak bilang. Lo itu memang betul loh. Kau itu juga korban. Korban janji-janji Kak, dia. itu sih- Sesungguhnya kau akan di itu sih- surga. Padahal kok nggak dia. Padahal dia nggak ada di surga. Wah ya kau. Kak itu si Roni Abbas itu mau ngapain itu kak? Coba kak tanya dulu dia tuh kak. Oh, aku turunkanlah dia. Si Elia Miron ya tadi yang mau ku naikkan, tapi kepencet dia jempolku besar kali. Elia Miron ini Kristen kak. Islam ini Islam. Enggak, saya Kak, coba Islam. tanya dia. Kenapa, Bang? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ah, udah Kristen lah kalau kayak gitu. Lah, kenapa ya, Bang? Kak, oke lah ya kak. Nanti kakak serang pula aku di sini, jatuh kehormatan aku. Aku dimuliakan di siapa yang kampung ini. memperkosa kau sampai hilang kehormatanmu? Wah. Bukan. Gitu sih. Enggak ada pula aku. Siapa yang perkosa Jatuhkan Bang? kehormatanmu. Jatuh nanti harga diri awak. Kalian jelek-jelek kan aku di sini Kenapa dihormati di jatuh? kampung Bang, ini. Bang, aku mau tanya satu, Bang. Nah, Kenapa, apa tuh Ron? kenapa masih Islam? Apa tuh Ron? Apa tuh Ron? Kenapa masih Islam? Kok kenapa masih Islam? Macam mana Ron? Islam ini gua sampai mati, sampai ninggal nih Ron. Karena masih Nggak masih berkurang percaya sedikit pun. sama si Mamat yang pargabus. Iya kah? Jangan kakak ngomong gitu, Pak. Katanya Di rumah katanya aku- pergabus. Katanya pergabusnya apa nurirangmu itu? Apa itu maksudnya? Batak dale kau. Kakak pun pergabus. Pergabus itu kan maksudnya mengulok kan? Kau kan korban dari ulok-ulokannya si Mamatnya kau. Sesungguhnya Oh, kan alah, masuk Kak. surga. Dia pun belum ada di surga. Aku nggak mau sadari itu. Kakak suka kali buat orang bertengkar. Nanti jadi begadu kita yang orang Batak, yang Islam Kristen itu gara-gara gitu ngomong kakak. Mana ada? Mana ada Batak kalian itu- aja yang pengen Batak itu bawaannya ya begadu, Kristen. tapi itu kan emang kebenaran. Kalian Batak itu ya ditipu. Enggak Kristen. gitu kan. Keluarga aku pun banyak Kristen, banyak keluarga aku. Adik mama aku kandung sendiri aja kak, Kristen di Brastagi itu kak. Nggak aku tanya Kristen. itu, nggak aku tanya itu. Jadi, tapi kalau kalau kayak gitu nanti kesannya kalau kau dibodoh-bodohin kau sama si Mamat itu gitu kakak bilang pula. Lah memang iyalah kok percaya janji-janji palsu dia bilang sesungguhnya Nanti kan orang yang ujung-ujungnya kan mengikutiku akan narasinya di itu aku surga. jadi Coba jadi ini menurut ku kau cari-cari mana ya. ini? Menurut kau Ku cari lah mana? nanti aib-aib Kristen juga. Ngapain ku cari-cari Kok cari aib-aib Kristen? aja, cari aja nih. Aku naikkan dulu nih Nabi Cecep. Nabi Cecep. Madu, Nah. Saifuddin. Ini Saifuddin Ibrahim nih Pak. Keras ini. Memangnya dia batu keras. Ini udah sampai ke Amerika dicari-cari sama orang tentara Indonesia ini kak. Masa sok tahu kau. Iya, karena kan di perkataan-perkataan dia dianggap. Ini akun palsu Untuk ini Indonesia, bukan ya? Saripudin yang asli ini, palsu ini. Coba tes dulu. Oh ya, Islam Kristen, Bro. Isi alam. ini tuan guru Saifuddin Ibrahim ini wah, ini keras ini kak. Mana lawan awak ini kak? Nanti lah aku bawa ustadku yang keras kak untuk berhadapan sama tuan guru Saifuddin Ibrahim ini. Enggak lawannya lah aku kak. Kau aja nggak lawanku. Iya, maksud aku cukup apa aja kak, ngepen juga aku sama tuan guru ini. Iya, karena banyak perkataan-perkataan Allah yang masih ada di dalam lisannya, di dalam pikirannya gitu.
Itu ada yang Terlepaslah nanya. perkataan-perkataan Bentar itu dulu. hanya untuk Ada yang nanya, mengkafirkan orang. ada yang nanya di bawah apa merek HP mulai kok buram kali katanya. Iya, pecah layarnya kak. Betul, betul itu kata kawan kakak itu. Duit kau Jadi pas banyak. pecah kena abu. Kak, aku mundur lah ya kak. Segan kali aku kak sama Tuan Guru Saifuddin Ibrahim nih kak. Ini dulu pengurus pesantren ini kak dia nih. Oh. Bapak. Itu dulu. Itu dulu. Tapi kan anaknya Tuan Guru kan Islam. Masih Islam. Itu bukan urusan. Biarin aja. Keselamatan masing-masing. Ya itulah karena sayangnya dia itu sama Ustadz. Dia itu sama Ustadz. Yang saya cuma minta 300 ayat, saya dimusuhin sama polisi MUI Betul. Menteri Mahfud sampai delosor turun dari jabatannya, suruh nangkap saya. Apa urusannya? Kan saya hanya minta dihapus dari kitab Indonesia. Ayat-ayat yang tidak masuk akal, ayat-ayat yang membuat malapetaka bangsa-bangsa, yang sudah menghancurkan Mesir hancur, Libya porak-poranda, Yaman kacau balau, Irak lulu lantak. Apa salahnya permintaan yang bagus itu? Orang Yaman, Ya, itu sampai hari kemarin itu 700.000 orang Yaman habis oleh Arab Saudi. Dia pakai uang haji, uang umroh, uang yang kamu pakai, kamu bohong-bohongin orang. Mari kita pergi umroh. Al-hajjum mabrurun laisalahu jaza illal jannah. Dipakai untuk menghancurkan tetangganya Yaman. Itu beritanya itu. Oh iya, lagi perang ya Saudi sama Yaman. Ngeri. Tapi kan kalau yang saya dengar sendiri, Tuan Guru izin ya, kalau saya waktu duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi itu ada jumpa orang Yaman memang. Jadi pertanyaanku adalah kenapa Yaman dengan Saudi perang? Kepentingannya kan sebenarnya di situ tentang minyak. Jadi Yaman Mau urusan ceritanya itu minyak, hari mau ini. urusan apapun, oke lah, mau urusan minyak. Tapi kenapa tidak punya rasa kasih tetangga? Sementara Habib Rizik di sini ribut masalah nasab. Iya. Apa yang diharapkan dari itu kalau begitu? Quran satu, hadis sama. Di mana rasa kasih itu? Kalau gitu Tuan Guru gimana Palestina hari ini yang diborbardir sama Israel? Tapi siapa yang memulai? Siapa yang Nah, memulai kalau cerita kasus mulai. kemarin? 7 Oktober kemarin itu siapa yang memulai? Sementara orang Yahudi itu sudah berabad-abad dimusuhi oleh 22 negara Arab. Ayo. Anda tahu. Pusing. Tarik napas dulu. Enggak Tuan Guru, yang mau saya tanyakan itu adalah terlepaslah kan di sini kan tentang pengkliman bahwa Iya. tanah itu milik Yahudi, tanah itu milik Islam gitu ya. Tapi kan terlepaslah daripada itu ya hari ini faktanya kan tentang siapa yang memulai. Oke lah kalau memang Tuan Guru punya anggapan Islam yang memulai bro waktu itu. Nah sekarang faktanya kan lebih banyak angka kematian yang dilakukan oleh anak-anak perempuan di Palestina yang
dilakukan oleh Israel. Apa ada nggak pala banyak mati kalinya? Nggak pala banyak kali mati saat pengeboman mungkin dari Hamas ke sana. Tapi begitu dibalas sama Israel, meninggal semuanya di situ. Anak-anak kecil jadi korban, perempuan-perempuan jadi korban, karena Tuan Guru tadi nyinggung tentang kemanusiaan. Iya benar sih. Ini masalah kemanusiaan yang nggak pernah habis gara-gara walam farada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ungkapan umum bagus itu. Tetapi dengan adanya ucapan kayak begitu dari kitab suci, makanya sampai sekarang ini mereka berusaha untuk terus menghabisi Yahudi. Ada dalam catatan hadis, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai batu ngomong, "Woi Iya. Muslim, di belakang tubuhku ini ada Yahudi, abesin." Lalu berkatalah pohon, di belakangku ada Yahudi, abesin. Kecuali pohon gorkot, itu pohon Yahudi, dia akan menyembunyikan. Somat ngomong, itu Somat itu orang Batak juga itu. Somat ngomong kayak Iya, begitu. batu bara. Kan hadis palsu itu. Itu hadis terkenal. Apakah begini untuk membangun manusia, dunia, toleransi dan damai? Wajar saya meminta 300 ayat itu untuk dihapuskan dari kitab suci orang Indonesia. Orang Indonesia aja deh, dunia Arab sudah biarin. Saya mau menyelamatkan Indonesia yang toleransi dan damai. Orang Batak itu adalah bangsa yang toleran. Mana mau orang Batak ngomong menginjil kayak Saifuddin Ibrahim? Mana mau? Orang Batak itu begitu tolerannya. Saya datang ke Israel. Sopir saya itu namanya Mahmud. Sopir bis saya yang membawa saya itu namanya Mahmud. Iya. Kemudian ada yang menemani saya, guide saya untuk membawa saya kemana-mana. Saya bilang, la ilaha illallah wa Muhammad ghairu Rasulullah. Itu guide saya bilang, dia bawa saya ke samping. Limada anta takallam kadhalik ya akhi, katanya. Kenapa engkau bilang kayak begitu? Kami nggak pernah berani ngomong kayak begitu. Jadi sopirnya ini Muslim, saya ngomong seperti itu, dia hanya diam. Saking damainya orang Palestina, orang Yahudi di sana. Tetapi gara-gara kitab ini loh, ayat ini loh, yang sudah saya sebut tadi. Apa nggak ngeri itu saudara? Hidup dalam ketakutan yang sepanjang masa, hari-hari mereka baca kitab suci, hari-hari mereka membaca hadis. Apa nggak ngeri itu? Sementara bangsa kita adalah bangsa cinta damai. Dan saya sangat percaya Indonesia nggak akan pecah. Kenapa? Ada bangsa Dayak, ada bangsa Batak, ada bangsa Manado, ada bangsa Papua yang saling toleran, saling mencintai. Tetapi kitab suci kamu mengerikan saya, menakutkan saya. Tapi izin Tuan Guru, soal penindasan di kota Palestina itu kan bukan hanya orang Islam aja, orang Israel, orang Kristen pun juga banyak jadi korban di sana itu. Benar. Itu kan imbas saja. Imbas saja, gajah berantem, kancil meninggal. Yang berantem gajah, mati kejepit apa? Kancil. Tetapi ini jadi begini loh. Saya mau bilang teroris itu tidak ada yang salah.
Yang salah adalah kitab suci. Kenapa sih orang Kristen dan kenapa Muslim begitu? Itu kitab suci, saudara. Kitab suci adalah mata air sumur kehidupan, orang mengambil pengalaman hidupnya. Jadi kalau mereka itu menutup gereja, melarang orang ini, itu karena kitab suci, pengalaman hidup. Dan kamu tahu, nama anak-anak saya seperti itu karena pengalaman kitab suci saya yang lama. Tapi kenapa sekarang saya hampir 20 tahun pindah keyakinan. Sekarang berubah total. Dan saya selalu memimpikan surga di dunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia. Ya, abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka fil ard. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia. Jadi bagaimana sorga di langit sana turun ke bumi? Gak usah ribut masalah agama. Ngapain lu ribut agama? Buang itu agama. Kalau ada agama yang hanya membuat kamu kacau, jangan ikuti, gitu loh. Saya jadi ceramah sama kamu. Ya terus terlepas Lah, iya, kemudian agama Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil kelamin. Tuan Guru langsung gitu. Rahmatan lil alamin itu maksudnya berkasih sayang loh kepada seluruh manusia. Artinya di Islam pun diajarkan yang begitu. Itulah yang diajarkan, tetapi ayat-ayatnya kontradiktif. Katanya lakum dinukum waliyadin, tetapi kok diajarin untuk meruncingkan bambu, meruncingkan pedang. Kalau la ikraha fiddin, kenapa diperintahkan waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ngomong tidak ada paksaan dalam agama, tetapi pisahin kepala orang dari tubuhnya. Itulah yang saya minta 300 itu, hapus. Itu. Apa salahnya? Nah, itu kan hanya permintaan. Loh kok saya dijadikan tersangka? Nggak boleh dong. Kalau kita berkepala dingin, hati kita tenang. Tetapi kenapa saya akhirnya nggak mau balik ke Indonesia walaupun dijemput oleh 3 tim polisi. 1 tim di New York, 1 tim di Washington, 1 tim ketemu saya di California. Merayu saya balik. Kalau polisi memberikan saya SP3, saya balik. Tetapi kalau begini caranya, apapun omongan saya di pengadilan, saya akan tetap dijatuhi hukuman. Saya nggak bisa bela diri di hadapan Mahkamah Indonesia. Beda dengan mahkamah di Amerika. Kita bebas berbicara, kita bebas mendatangkan saksi-saksi, kita bebas. Enak sekali kalau ini di Amerika nih pengadilannya. Tapi di sana habis saya. Nggak bisa, nggak bakalan bisa bertahan di depan pengadilan dengan jaksa yang sangat mengerikan. Oh ada itu. Iya, namanya Indonesia mayoritas, Tuan Guru, mayoritas Muslim. Mereka punya. Ya misalnya kayak kita tinggal di hutan, ya terbiasalah kita dengan suara burung. Tinggal kita di pinggir terana kereta api, terbiasa kita sama suara kereta api. Ya kemudian Tuan Guru tinggal di negara Muslim yang mayoritas Muslim, kemudian ada Al-Quran yang Tuan Guru
ya dalam arti lain sudah menjadi Kristen kemudian mengurus-ngurus itu, ya akhirnya ya wajar-wajarlah ada sanksi hukum. Iya, memang wajar. Itu yang memang kita ini. Nah, kalau saya menginginkan bagaimana kita menjadikan Indonesia yang toleran dan damai di masa yang akan datang, saya senang dengan orang Dayak, orang Batak. Mana ada orang Dayak itu diganggu. Tetapi begitu Madura datang ke sana, orang Madura datang ke saya sana bawa cagak 4 dibikin, lalu dia duduk di atasnya. Loh, itu tanah saya, kata ini. Oh, ini bukan, Madura. ini tanah Tuhan katanya. Ya udah, berantem. Habis itu orang Madura dihabisin sama Dayak. Enak aja tanah orang Dayak. Betapa toleransinya orang Dayak itu. Tetapi dia menyebutnya tanah Pulau Kalimantan. Bukan Pulau Dayak. Padahal itu suku pemiliknya itu Dayak. Tetapi dia menyebutnya Kalimantan. Saking tolerannya mereka. Orang Madura, Pulau Madura. Orang Jawa, Pulau Jawa. Giliran Dayak, dia nggak sebut Pulau Dayak, Pulau Kalimantan. Itu berarti bangsa itu penuh toleran. Berbeda. Ngomong ini, ngomong itu. Ini namanya toleran. Kita mau menjadikan Indonesia yang toleransi dan damai. Cinta kasih. Saya mau bilang begini. Kapanpun tetap akan muncul seorang teroris. Karena kan gini Tuan Guru, karena Ya. di dalam Al-Quran kita kan, dalam Al-Quran awak kan ada di situ ayat mengatakan sesungguhnya Nasrani dan Yahudi itu tidak akan senang sebelum kami orang Islam ini mengikuti agama mereka. Itu bukan dari Tuhan itu. Kenapa logikanya itu logika rendah? Kalau saya bilang begitu, orang Islam, orang Hindu nggak akan rela kepada kamu, hai orang Kristen, sampai kamu ikuti agama mereka. Itu logikanya sama, dibolak-balik juga sama kok. Lalu kamu mengatakan itu dari Tuhan. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan rela melihat kamu, hai Muslim, sampai kamu mengikuti agama mereka. Sama juga. Berarti itu bukan pola pikir Tuhan yang Maha Kasih. Saya bolak-balik juga sama. Nanyain sama orang Yahudi, sama orang Hindu, sama orang Buddha. Itu kan logika umum. Tapi katanya dari kitab suci, dari Tuhan. Ini ngomong logika loh. Logika dari ayat yang kamu sebut. Kok dijadikan kitab suci kayak begitu? Tapi itu bukan ayat yang saya minta untuk dihapus. Saya hanya meminta ayat yang jelas-jelas. 300 itu adalah ayat-ayat yang maha keras. Bisa menghancurkan kehidupan umat manusia loh. Ini ada anak ini, anak apa namanya? Anak bayi lahir kembar. Ya. Laki-laki dua-duanya. Satu dititipkan ke pendeta, yang satu dititipkan ke Habib Rizik. 20 tahun kemudian kita pertemukan. Ayo, dari 2 bayi kembar ini, siapa yang akan menghabisi saudaranya? Yang dititipi ke Habib Rizik akan menghabisi ke anak yang dititipkan ke Gilbert Lumendong. Itu pasti, itu logika loh. Kenapa? Apa yang diajarkan oleh Gilbert dengan apa yang diajarkan oleh Habib Rizik beda.
Setelah dia menghabisi saudaranya itu, baru kita, oh itu saudara kembarmu. Baru dia menyesal. Artinya ini kita berbicara nilai kemanusiaan. Lai. Saya di sini dikasih marga nainggolan sama mama saya. Hari ini dia ulang tahun ke 82. Mama saya itu. Begitu dia menangisinya saya. Amang, sini Amang. Saya seperti anaknya sendiri. Dia peluk saya. Inang saya ini. Inang nainggolan di sini. Sebentar lagi saya akan berangkat menemui dia. Saking cintanya dia sama saya. Ini nilai kemanusiaan. Jadi saya kembali lagi, kita kembali lagi diskusi kita tadi. Ini permasalahannya, kitab suci adalah sumur air kehidupan orang mengambil amalnya, gaya hidup, nilai kehidupannya. Jadi kalau kamu melihat ada bencana alam, pasti di sana orang Kristen sudah ngumpulin. Ayo kita bawa ini, bawa pakaian, bawa Indomie, apapun. Pasti orang Kristen yang duluan. Ini kristenisasi katanya. Gara-gara membantu orang yang dalam keadaan ini, dalam keadaan susah. Jadi ngeri loh berbicara masalah agama di Indonesia jadinya. Dan itu tidak akan habis-habisnya sampai kiamat, sampai mereka tidak lagi membaca kitabnya sendiri. Oh, kalau orang Kristen nggak usah ditanya tentang toleran. Lai tahu bagaimana Imam Bonjol itu datang dari Sipirok, dari Tapsel itu. Iya. 1803 sampai 1833 itu Imam Bonjol membawa tentara dan dia menghabiskan tidak kurang dari 600.000 orang Batak tenggelam, dihabisin mulai dari Sipirok masuk sampai Tarutung sampai masuk ke Toba, habis itu sampai datang Nomensen 1860 datang Nomensen. Untung aja ada Begu Atuk. Begu Atuk itu adalah sakit perut, muntah, mati. Dan itu mengenai tentara Imam Bonjol. Dan Imam Bonjol akhirnya pulang balik ke sana dengan tinggal 30.000 tentara sisa dari kena Begu Atuk. Raja Sisingamangaraja 12 dihabisin sama Imam Bonjol itu. Ngeri ini hidup. Dan Imam Bonjol baru belajar dari baru-barunya negara Arab Saudi, Wahabiyah. Dan dia melihat betapa hebatnya Wahabiyah itu. Gerakan Wahabi, yaitu ajaran kembali kepada sunnah dan hadis. Itu yang korban bukan saja orang Batak itu, termasuk orang Minang sendiri. Dia membentuk persis seperti apa yang dibangun oleh Habib Rizik. Cuman Habib Rizik kalah dengan internet, kalah dengan YouTube. Dia akan habis sendiri kalau dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Imam Bonjol. Saya minta supaya Imam Bonjol itu dihapuskan dari pahlawan nasional. Bukan pahlawan itu. Dia menghabisi orang Batak. Ngeri. Sangat mengerikan ini ajaran. Nah kalau begitu Tuan Guru, izin Tuan Guru, gimana dengan kabar Spanyol di zaman Utsmani Cordoba itu kan dulu Muslim mayoritas. Apakah kemudian di situ tidak ada tumpah darah untuk kristenisasi?
Siapa yang duluan pergi ke sana? Orang Kristen tenang-tenang di sana, lalu mereka datang, lalu membangun khilafah sendiri. Anda tahu, datangnya mulai dari zaman Utsman, Khalifah Khulafaur Rasyidin, Islam untuk sampai ke Palestina itu meminta korban 1,5 juta manusia. Berarti yang ekspansi siapa? Mikir. Itu Kristen sampai zaman Turki Utsmani berapa? 1,5 juta orang Eropa habis. Masa ini India, Pakistan, ekspansi Islam itu meminta dan menghabiskan 1,5 juta orang Hindu, orang Buddha habis. Berdirilah Pakistan, berdirilah Afghanistan, Bangladesh. Itu meminta memakan korban 1,5 juta manusia. Jangan dibalik ini sejarah. Emang Islam berkuasa, tetapi kesadaran itu tumbuh, bangkit lagi, itu berubah. Dan sekarang 200 juta orang ini akan dihilangkan jumlah penduduknya dari kemusliman. Jadi mereka nanti less state. Kenapa? Itu sisa-sisa kejahatan ekspansi zaman-zaman. Itu berapa ratus tahun itu berjalannya, di mana mereka membawa pedang dan menghabisi setiap nyawa orang. Saya minta agar Indonesia ini jangan seperti itu. Jadi kehancuran dari kata-kata ayat itu sekarang sudah mulai tinggal negara-negara itu masuk Afghanistan, Pakistan. Pakistan itu menerapkan hukum undang-undang penistaan agama. Saya minta agar penistaan agama pasal 165A itu hapus. Biarin aja. Orang mau beragama, masa bodoh? Ngapain ikutin agama itu? Agama hanya membawa malapetaka. Ngapain? Yang mau agama silakan, nggak agama silakan. Mari kita adu ayam, tapi jangan adu ayam yang satu dipegang, yang satu dilepas. Mayoritas, minoritas. Lepasin agama itu. Jangan pakai undang-undang ini dan itu. Biarin. Lihat Amerika. Amerika ini, pemerintah Amerika mendatangkan orang berbagai suku, berbagai ras di dunia. Asal jangan mengganggu orang, jangan ngeludahin orang. Begitu Anda mengeludahin orang, kemudian sisa ludah Anda itu dibawa ke klinik, Anda masuk penjara. Jangan nyentuh orang. Ini negara adil, enak, bebas. Lu nggak kerja, nggak makan, mati. Alkitab berkata, orang yang nggak bekerja, jangan kasih makan. Akhirnya semua orang kerja. Aman. Orang habis waktunya hanya untuk bekerja. Ada yang bekerja jasa, ada yang bekerja menghasilkan produk. Kerja jasa ya misalnya ngajar bahasa, itu kerja jasa, nggak menghasilkan produk. Enak Amerika. Nah, tinggal pemerintah Indonesia ini jangan sampai ini, kan Islam di Indonesia, di dunia ini yang aman tinggal Malaysia, Indonesia. Yang lain hancur semua. Gara-gara apa? 300 simpul gombal gambul malapetaka. Enak saya ngomong sama kamu, sehingga ilmu saya muncul dengan bagus. Ya, terima kasih Kak Agatha.
Hmm. Jadi jangan kamu balik. Mau bagaimana dengan Cordova di sana sekarang Muslim habis. Itu akan habis seperti di India. Ini adalah pemerintah yang dikuasai oleh Hindu. Dan ada 200 juta. Sekarang penduduk India sudah masuk 1 M. 1 miliar manusia. Indonesia 280 juta tahun ini. Jumlah penduduknya. Mari kita bebaskan beragama. Lu mau beragama, mau tidak. Lu mau pontang-panting, pasang itu tua. Biar teriak lu 5 kali sehari. Orang Kristen nggak ganggu. Tapi kalau kita ribut, itu akan tetap muncul di mana-mana kerusuhan, kericuhan itu. Dan minoritas Kristen akan tetap menjadi korban. Jadi korban, saudara. Tapi Nggak setahu bisa. Tuan Guru izin ya, terjadinya Ya. kerusuhan itu maksudnya presentasinya itu sebenarnya ini nggak cerita agama sih. Contoh misalnya kemarin Habib Rizik cerita tentang perang Poso dan lain-lain yang dikatakan agama. Mereka datang, ya, rupanya sumber permasalahannya bukan cerita agama di situ. Ceritanya gara-gara khamar, gara-gara orang mabuk. Nah, yang diberantas ini kan sebenarnya kan khamarnya itu loh Tuan Guru. Iya, Agama yang Tuan Guru maksud toleransi itu kan memang setahu aku kayak misalnya Tuan Guru kenapa diusik? Ya karena Tuan Guru menyinggung tentang Al-Quran. Kalau Tuan Guru nggak menyinggung tentang kitab suci orang Islam, rasa nggak adanya yang begaduh-gaduh kita di Indonesia ini. Gereja mana-mana ajanya. benar, enak, benar. Saya enak benar mendengar pernyataan kamu ini. Itu yang diinginkan oleh seluruh orang minoritas. Tetapi kalau Iya, dikatakan pemicunya itu karena miras itu. iya itu salah satunya itu. Tanjung Balai. Kemudian- Tanjung Balai. Sekarang Tanjung Balai nih. Nah, Iyalah dekat rumahku itu, kan aku siantar. nah, ya kamu tahu kan itu Iya. Meliani hanya karena Iya. suaminya sakit gigi nih. Suaminya sakit gigi, lalu dia ceritakan di warung. Turunkanlah volume tua itu. Suamiku sakit gigi. Apa yang terjadi? 3 vihara hancur. Kok gampang sekali emosi? Itu kan gara-gara Toa minta di Meliana 18 bulan di penjara. Rumahnya dibakar. Toleransi di mana letaknya toleransi itu? Di mana toleransi itu? Lakum dinukum waliyadin. Kalau yang aku tahu Tuan Guru, di Tanjung Balai itu pun banyaknya orang-orang Cina. Ya kan, nggak pernahnya ada masalah. Dibiarkan pemerintahan Tanjung Balainya Cina itu tumbuh besar di situ. Ya kan, cari makan di situ. Cuman kalau terlepaslah tadi siapa itu Melina tadi itu ya, siapa itu datang. Itu kan pas lagi azan subuh datang dia. Ya, mungkin jatuh kehormatan itu kan oknum, berawal dari oknumnya ini. Iya. Emosi lah kan kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya Muslim yang, janganlah langsung dibilang agama Islam nggak toleransi. Dia datang ke masjid dibilang ribut. Nah jadi si Muslim ini tadi yang dikatakan oknum, terjadilah ya provokasi juga itu Tuan Guru, nggak cerita agama itu. Iya, oke lah. Ya udahlah, provokasi oknum. Kita biarkan itu.
Tetapi kalau kita telaah lagi dengan hati nurani, dengan cara berpikir yang baik, mungkin kita tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita lakukan hal yang sama di Jakarta gitu, tolong itu toanya dikecilin, tetap itu tetap berantem. Jadi nggak usah di Tanjung Balai, di mana-mana. Kenapa? Kesombongan, kepongahan, mentalitas agamawi. Namanya mayoritas Tuan Guru. Oh, Ya, iya, misalnya benar. mungkin Tuan Guru datang ke Tarutung. Ya kan, di Tarutung itu suara lonceng, gereja. Memang karena di sana minoritas muslim, ya muslimnya ya berbesar hati. Iya kan? Berbesar Benar. hati. Begitu. Si Tapi kalau minoritasnya nanti berbesar sudah hati. 50-50, kalau sudah 50%, itu akan terjadi seperti Rohingya. Rohingya datang pelan-pelan. Sekarang di Aceh 2000 Rohingya datang. Itu bikin kerusuhan itu. Padahal sesama agama, sesama iman. Jadi kesombongan itu minoritas. Kalau sama-sama mereka, sama seperti cerita saya tadi. Sama. Nah, saya kasih lagi analogi. Ya, analogi nih. Pulau A, kita isi orang beragama, semua agama. Di situ ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu lah gitu. Pulau B, Iya. kita isi tuh Muslim semua. Muhammadiyah, NU, Iya. Wahabi. Pulau A yang cepat maju atau Pulau B hancur-hancuran. Ayo, ini logika saja nih. Nggak usah ngomong yang lain. Oh, mereka akan ribut masalah tahiyat, masalah takbiratul ihram, masalah pakai jilbab. Ada yang harus pakai cadar, ada yang jilbaban, ada yang enggak. Masa anaknya Profesor Doktor Quraisy Shihab, Najwa Shihab nggak pakai jilbab, woi haram, woi ribut masalah agama. Tetapi Pulau A tidak akan ribut, mereka akan membangun semuanya. Itu saya percaya. Sama seperti yang terjadi di Timur Tengah. Gak usah lagi ngomong agama di situ. Ini dasar kitab suci lain. Buktinya sih antara mana-mana aja nih Tuan Guru. Gereja itu tadi ya ada tambahan tadi tentang lonceng. Enggak juga lonceng loh. Maksudnya kalau di masjid tadi azan 5 waktu terganggu orang Kristen. Loh, di Siantar itu di samping gereja, sampingnya masjid. Menyanyi-nyanyi juga nya. Ada juga ada musik-musik yang keluar. Enggak juga nya diganggu-ganggu orang Islam di Siantar itu. Maksudnya kalau tadi kitab suci tadi Tuan Guru menganggap itu sebagai ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berpotensi membuat kerusakan di bumi ini sehingga terjadi peperangan itu tadi, apa nggak ada, maksudnya kenapa kita bilang itu nggak oknum? Contoh misalnya orang Islam yang ngebom, ya kan, aku sendiri sebagai orang Islam juga nggak mendukung itu gitu loh. Iya, Ya kan? kalau kamu itu orang Batak, memang wataknya sudah toleran gitu loh. Sudah bagus orang Batak itu. Anda lahir di pulau besar. Biasanya orang yang lahir di pulau besar itu tolerannya tinggi. Orang Jawa tolerannya tinggi, orang Kalimantan tolerannya tinggi. Itu watak kemanusiaan. Orang yang lahir di pulau-pulau kecil berangasan, berantem melulu. Lihat orang Ambon masuk ke Jawa itu jadi preman semua. Saifuddin Ibrahim lahir di pulau kecil. Ahok lahir di pulau kecil. Orang mentalnya akan begitu kira-kira. Saya kayak Ahok tuh sama aja mulutnya. Kenapa lahir di pulau kecil? Tetapi orang yang lahir di pulau-pulau besar seperti ya orang Batak, itu toleransinya tinggi. Tetapi permasalahannya ini, kitab suci yang menjadi
apa namanya yang dimasuki di dalam tubuh manusia itulah yang menjadi pemahamannya jadi salah. Jadi diterapkanlah kitab suci ini. Itu. Oke, kalau Anda tidak mau menerima pernyataan-pernyataan saya ini, ya kita melihat aja, kita tunggu mana yang lebih bagus di antaranya. Amerika, Eropa, Australia. Eropa itu akan hancur. Ya, kenapa imigran masuk di sana? Syariah law, syariah law, syariah law. Dia mau memberlakukan hukum syariat. Sekarang imigran itu sudah mau diusir dari sono. Oke lah. Kalau Lai belum mau menerima pola pikir saya, ya, kamu sudah pandai bertanya, merobek hati saya, dan saya memuntahkan segala kerinduan cinta kasih ini ke dalam perjuangan kita bersama. Tapi kita sama-sama kan ingin supaya Indonesia toleransi dan damai kan. Kita sama-sama berkeinginan kayak begitu. Karena pemahaman dakwah saya, Tuan Guru, pemahaman dakwah saya itu amar ma'ruf, maksudnya kemaksiatan itu sifatnya julmat, gelap. Nah, yang namanya gelap ini nggak bisa dengan pakai kekerasan, tapi bawa pakai kasih sayang. Nah, kasih sayang dimaksud itu, itulah Islam yang aku maksud. Tapi kalau Tuan Guru bilang Islam itu potensi membuat kerusakan, ya aku nggak setuju dengan itu. Yang aku tahu dakwah itu dengan kasih sayang. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti dia ngasih makan orang buta di zamannya, sampai nggak pernah dia bilang akulah Muhammad supaya dia kok masuk ke dalam Islam, nggak kayak gitu. Sampai mati Nabi Muhammad itu, hingga akhirnya orang bergantilah menyuapin si orang tua yang buta itu. Kok nggak seperti biasanya katanya. Iya, orang yang biasa nyulangi kau udah mati katanya kayak gitu. Nah, berarti kan agama Nabi Muhammad itu kan agama kasih sayang. Iya, kasih pedang. Kamu tahu kan? Begitu dia datang ke Madinah, kan oke-oke saja. Tetapi di sana ada 5 suku Yahudi dan 1 suku Nasrani, suku Najran. Kamu tahu? 5 terus, suku Tuan Guru. Yahudi habis. 1 suku Kristen habis. Sampai sekarang habis. Tahu namanya Safia binti Huyai? Iya. Itu istri kepala suku Bani Kinana. Bapaknya dihabisin, adik-adiknya, suaminya ketangkap. Huyai ini kepala suku. Dan ada kanzun. Kanzun itu tempat harta kekayaan, yaitu emas permata. Ketangkap ini. Sementara Safia sudah duduk di pangkuan Nabi itu. Itu kalau anak buahnya banyak, ini Kak Agatha itu banyak sekali itu hadis-hadis ayatnya. Kamu nggak bisa lari. Kalau saya suruh buka anak buahnya Agatha, ayat ini, hadis ini, langsung tampil di depan mata kamu. Saya bukan cerita kosong. Ditangkaplah suaminya itu. Suaminya ditangkap. Kalau kamu bisa menunjukkan kanzun, emas permata yang kamu simpan itu, kamu bebas. Setelah ditunjukkan kanzun, digali, emas permata sudah ada di tangan beliau. Apa yang terjadi? Ini masih pengantin baru. Safia binti Huyai ini belum sebulan menikah dengan kepala suku Yahudi ini. Dia matiin di depan mata Safia, suaminya itu. Dan siang itu beliau melangsungkan akad
perkawinannya. Maharnya semangkok kurma, dibagi-bagilah kepada saudara-saudaranya itu, dan dia membuat malam pertamanya Muhammad dengan Safiyah binti Huyai di pinggir sumur Bani Kinanah. Semalaman diputarin. Ngeri kali itu. Dia Ngeri kali malam itu. pertama di situ. Bukan ngeri, emang ngeri. Ini Safiyah binti Huyai umur 16 tahun. Apa kata Safiyah binti Huyai? Tidak ada laki-laki yang kubenci selain Mr. M. Itu seluruh hadis terbuka dan bisa dibuka. Seluruh suku itu habis. Dan dalam penaklukan Bani Najran, 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen habis. Sampai sekarang di Madinah tidak ada satu Yahudi dan tidak ada satu Nasrani boleh tinggal di sana, karena itu adalah haram. Ya, tanah haram. Apalagi di Mekah sudah nggak ada lagi, kecuali kedutaannya. Kedutaannya di luar itu sekarang ini. Ya, Yang tadi ya. Dahran atau di mana, saya nggak tahu lah. Saya hanya sekali transit di sana, di Dahran. Ini cerita kamu cerita, oh hebat sekali ini, oh Kanjeng Rasulullah itu menangis gara-gara anjing. Nah ini betapa beliau itu sangat menghormati. Itu kan cerita yang dibesar-besarkan. Tafadhal anta taqra hadha, ikra kutubu sejarah Muhammad, Hayatu Muhammad. Ini kitab yang saya sangat senang sekali membaca Hayat Muhammad. Saya sudah berapa kali, ada kali 5 kali saya baca ulang-ulang itu Hayat Muhammad ketika saya Muslim. Tulisan Hussein Haikal. Ini buku 10 lembar, 5 lembar saya menangis. Betapa hebatnya Kanjeng ini. Tetapi saya melupakan semua kejahatan-kejahatan yang dia lakukan itu, peperangan-peperangan. Dari ratusan kali ekspedisi yang dia kirim. Beliau sendiri adalah 27 kali panglima perang. Dia memimpin peperangan itu sendiri. Kok bisa gitu ya? bilang, loh, baca sejarah dong, baca sejarah. Jangan mendengar cerita selentingan. Cerita selentingan kan itu yang Anda maksud itu. Bahwa untuk menutupi kejahatan Kanjeng yang besar itu. Bukan bisa begitu. Orang saya baca, saya ini guru sejarah Al-Quran. Saya ini guru sejarah yang nggak perlu buka lagi buku sejarah. Saya bisa ceritakan kepada murid-murid saya, kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Kalau saya mengajar itu sama seperti ini. Kalau kamu tahu sekarang saya kan nggak pegang buku, nggak pegang apa-apa. Saya hafal. Saya bisa hafal khutbah mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Di luar kepala saya hafal khutbah saya. Kenapa? Karena tema khutbah di dalam agama kita dulu itu enggak banyak, sedikit. Tetapi di Kristen ini saya harus belajar 3 tahun untuk menyesuaikan, mengharmonisasikan pemahaman saya tentang Al-Quran dan Alkitab. Betapa rumitnya belajar Alkitab. Saya hari Minggu itu bisa 2 kali, 3 kali saya mengejar pendeta khutbah. Hanya mengharmonisasikan pendengaran saya akan khutbah pendeta-pendeta ini. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang laki, ada yang perempuan. Cuman nggak ada ini pendeta bencong itu nggak ada. Di Indonesia, ya di sini ya ada saja pendeta LGBT. Itu bukan ajaran kitab suci kalau di situ itu. Ajaran zaman, ilah zaman ini.
Saya bisa hafal sejarah Nabi itu, Lai. Nah sekarang coba ngerinya itu. Beliau melarang wangkiul ayyam minkum masna wa thulatha wa ruba'. Kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Tapi beliau Siap. tidur dengan 30 wanita. Yang dikawininya hanya 23. Yang dapat kamar disebut permaisuri 11. Berarti ada 12 istri yang nggak dapat kamar. Berarti 7. 7 lagi di mana? 7 itu adalah malakat yaminuka, budak belian. Jadi ada 7 wanita yang dimiliki oleh beliau. Budak ini adalah wanita yang tidak perlu dikawinin. Artinya kalau di dalam rumah saya itu ada 7 budak, dia tidur dengan suaminya. Kalau saya mau pakai dia, saya tarik kakinya pindah ke ranjang saya. Suaminya nggak boleh, budak, suaminya budak, dia istri saya budak. Itulah yang disebut malakat yaminuka. Turun Quran surat 66. Nah, beliau punya budak namanya Maria Kibti. Maria Kibti ini wanita yang ditaruh di rumah Hafsah, anak dari Umar bin Khattab. Dia ganggu istrinya. Istrinya ini Hafsah, Sah, lu dipanggil Babel lu. Pergilah dia cari Umar bin Khattab. Ma, papa mana? Papamu sudah 2 hari. Sudah 2 hari papamu nggak ada. Pergi. Dia pulang, dia melihat suaminya, Mr. M itu, sedang begituan sama Maria Kibti. Marahlah Hafsah, di rumahku, pada hari giliranku, di atas tempat tidurku, engkau tidur dengan pembantuku. Marah. Maka turunlah surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabagi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, kenapa kamu menghalalkan apa yang kamu mengharapkan apa yang dihalalkan Allah hanya sekedar mencari kerelaan kesukaan istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah awal mula ayat yang menghalalkan tidur dengan pembantu. TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu, berapa banyak yang hamil? Berapa banyak yang hamil gara-gara ayat itu? Halal tidur dengan pembantu. Ayatnya ada. Di Lombok sana, di Lombok itu, berapa orang itu? Nah di sana ada kampung Arab, wanita-wanita TKW yang hamil itu lahirnya di pulau itu, di kampung itu, Pulau Arab, kampung Arab. Muka-muka Indonesia, hidung Arab. Ayatnya ada loh. Jangan menutup mata dengan kasus ini. Ini jelas sekali lah, jelas lah. Apa kita mau menghancurkan negara kita dengan cara begini? Udahlah, kita nggak usah ribut sebelum. Saya senang dengan kamu lah, tetapi saya bisa mengungkapkan sejarah semacam ini